Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sepertinya masih kurang semangat, jadi ibu mengetes semangatnya lagi pakai gerakan lagi. Kalau misalkan ibu bilang siap belajar biologi, kalian acungkan kedua jempol, terus bilang siap dengan nada militer. Jadi kalian siap. Oke, tes ya. Siap belajar biologi? Siap. Sekali lagi, siap belajar biologi? Siap. Oke. Tapi sebenarnya kayaknya ada yang siap gak siap harus siap gitu ya. Mau dicek dulu nih buat kalian hari ini cek. Sekalian absen. Jadi nanti ibu sebut namanya, kalian ungkapin buat kalian dengan ekspresi seperti yang ada di layar. Oke, dari Ovi. Oke, bahagia. Aura, bahagia. Eva, bahagia. Cuma bahagia juga. Distil, bahagia. Tina, bahagia. Sally, bahagia. Alhamdulillah semuanya bahagia. Semoga sampai akhir pelajaran tambah baik dan bahagia juga. Bisa diperhatikan pada gambar ini. Gambar atas itu gambar apa kira-kira? Timun. Oke, yang bawah acar. Iya benar. Jadi kelihatan kan perbedaannya? Apa perbedaannya? Izin menjawab ibu, kalau yang gambar bawah itu setelah direndam kulitnya jadi mengkerut dan teksturnya terlihat lebih lembek. Betul. Jadi perbedaannya yang pertama tuh timunnya segar itu kayak yang habis dipetik dari pasar, terus dikirim ke pasar. Sedangkan yang di bawahnya itu udah terendam, terus juga bentuknya yang udah lembek dan mengkerut kata Disdil. Nah, siapa yang udah pernah buat acar atau ngeliat mamanya buat acar? Dari Bu Sally dan Ovi. Biasanya pakai bahan apa aja buatnya tuh? Ya, biasanya pakai air cuka, garam dan gula ibu. Oke, berarti pakai air, garam, cuka, dan juga tadi gula ya kata Sally. Oke, jadi ada yang penasaran gak sih kenapa dari yang segar terus diolah jadi acar, jadinya bentuknya kayak gitu, mengkerut terus berair. Izin dulu ibu, jadi kan tadi ada ini ya, pembuatan bahannya tuh ada air gula, garam sama cuka. Nah saya kalau misalkan itu ada perbedaan konsentrasi yang pekat ke yang nggak pekat ke yang pekat, itu maksudnya osmosis. Nah, betul banget, tepat banget. Oleh karena itu, kita hari ini akan menuntaskan materi osmosis dengan praktikum. Oke, sebelum mulai praktikum dan pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi tadi cuma menyebutkan bahwa cuma ingat gitu adanya perpindahan konsentrasi dari yang partikel yang kecil ke bagian yang tinggi seperti itu. Jadi bisa lihat di gambar ini apa itu osmosis. Ada partikel yang kecil menuju partikel-partikel yang besar dan ada penghalang yaitu yang disebut dengan membran semi permeable atau selektif. Permeable yang artinya kan selektif, berarti dia merupakan penyaring yang dimana zat itu nggak bisa sembarangan masuk. Jadi nanti dia terdapat perbedaan yang dimana untuk menyamakan dari si konsentrasi itu sendiri. Jadi kemarin kan sempat belajar juga dengan 2R ya, tentang difusi. Jadi adakah yang bisa menyebutkan perbedaan antara osmosis dan difusi? Boleh. Kalau misalnya osmosis itu yang berpindah adalah cairan produknya. Kalau difusi itu yang berpindah adalah cairan terlarutnya.
betul sekali. Plus buat Ivina. Ya, jadi perbedaan antara osmosis dan difusi itu ada di zat pelarut dan pelarutnya yang tidak. Jadi untuk osmosis sendiri itu yang ketiga, kita throwback ke tadi timun itu kan zat dari gula, cairan garam dan cuka itu termasuknya zat terlarut atau pelarut. Ya, terlarut ya. Nah, sedangkan yang di dalam timun itu adalah cairan zat pelarut, dimana kan si zat pelarutnya itu dia keluar ya menuju ke konsentrasi yang lebih rendah seperti itu. Jadi zat pelarutnya yang adalah dari konsentrasi hipotonik ke hipertonik. Oke, maaf tadi ada kesalahan. Jadi osmosis itu perpindahan zat pelarut dari konsentrasi yang hipotonik ke hipertonik, ke yang lebih pekat seperti itu. Kalau tadi difusi kan perpindahan zat terlarutnya dari konsentrasi apa tadi difusi hiper ke hipotonik. Oke, selanjutnya kita akan jadi pembelajaran hari ini tujuannya adalah gimana nanti kalian akan mampu menganalisis definisi osmosis, lalu mengevaluasi proses osmosis melalui kegiatan praktikum yang kita akan lakukan pada hari ini, serta mengidentifikasi contoh-contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah sudah dibawa semua bahan-bahannya? Sudah, Ibu. Oke, ada apa aja tuh bahannya? Kalian dari sini sebutkan. Ada air mineral, kemudian ada telur, lilin, gelas, ada selang, water, penggaris dan dibersih. Oke, mantap, sudah dibawa sangat lengkap. Selanjutnya adalah integrasi dari osmosis itu sendiri pada Quran Surat Ar-Rum ayat 24. Kita baca bareng-bareng biar pahalanya kita bisa baca bareng-bareng juga ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an wa yuhyi bihil ardh ba'da mawtiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Oke, artinya di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaannya ialah bahwa dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dia mengempet air hujan dari langit, lalu dengan dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mati. Jadi pada ayat ini menghadap bahwa air hujan itu sangat penting bagi kehidupan. Contohnya adalah ketika air hujan itu turun ke tanah lalu diserap dengan oleh akar, itu termasuk contoh salah satu dari peristiwa osmosis seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja ke praktikumnya. Sebelum itu biar kalian makin terarah, Ibu akan menampilkan video demonstrasi prosedur. Jadi disimak dulu.
Terus LKPD-nya memang karena dalam LKPD-nya udah ada link video serta langkah kerja juga yang bisa kalian akses ulang. Oh ya, sebelum itu tadi kalian udah ngeliat ya prosedur dari praktikum kita pada pagi hari ini. Nah, menurut kalian setelah melakukan itu apa yang akan terjadi gitu? Apakah si cairan itu akan naik atau tetap di dalam telur? Ada yang bisa berhipotesis? Oke, boleh. Oke, ada lagi? Saya ibu, saya sependapat sama Mina karena konsentrasi cairan di dalam telur itu ada berpotensi dia lebih pekat daripada air peredaran. Oke, kita catat ya hipotesis kalian bahwa tadi akan naik si cairan telurnya karena dia lebih pekat karena ada dua konsentrasi juga dengan bertemunya air di antara membran subliminal. Oke, untuk selanjutnya kita langsung buktikan aja. Kita langsung mulai praktikumnya. Boleh teman-teman kumpul dengan kelompok yang sudah dibagikan kemarin ya. Iya, harus nyentuh air. Iya, hati-hati jangan sampai robek. Setelah itu kalian bisa memanfaatkan dengan rentang waktu per 5 menit sampai dengan 15 menit. Benar. Kalau nggak angkat aja.
Bencana. Udah bisa ya? Nggak apa-apa. Lucu dikit. Oke, udah jadi semua ya. Nanti silakan dicatat per 5 menit ya kalau dia apakah dia naik atau tidak. Dikit banget. Zoom ini gede banget nanti. Setelah itu jangan lupa lengkapi LKPD-nya ya, guys. Yes. Oke, boleh dirapikan dan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah itu boleh satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Oke, boleh dari kelompok 1. Siapa perwakilannya? Eva, boleh.
yang pertama ini kita lihat dia pada selang itu dia naik sebanyak 0,5 cm, lalu untuk di waktu 10 menit dia naik ke 1 cm, lalu untuk 15 menit dia naik ke 2 cm. Jadi di sini bisa kita lihat grafik dari waktu dan juga skala, di mana untuk dia waktunya semakin lama atau semakin banyak dia akan semakin tinggi juga jarak yang akan ditempuh oleh si pelarut itu. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan dan diskusi yang kita telah diskusikan, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan membran semipermeable. Jadi di sini kita menjawab bahwasannya membran semipermeable itu adalah lapisan yang hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja, seperti molekul air itu sebagai pelarut. Lalu di sini tetapi membran semipermeable itu menghalangi zat-zat yang dia tuh lebih besar seperti protein ataupun ion. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai penyaring. Jadi membran ini sebagai penyaring alami dalam tubuh makhluk hidup, termasuk pada sel-sel pada tubuh. Lalu di sini yang kedua ada mengapa selaput pada telur dapat digunakan sebagai contoh membran semipermeable. Jadi di sini jawabannya adalah karena selaput pada telur itu memiliki sifat yang mirip dengan membran semipermeable, karena dia itu bisa dilalui air, tapi tidak bisa dilewati oleh molekul besar seperti protein putih telur, sehingga cocok untuk digunakan sebagai proses osmosis. Lalu yang ketiga di sini, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kecepatan osmosis? Di sini yang mempengaruhi kecepatan osmosis itu ada beberapa faktor seperti perbedaan konsentrasi antara cairan luar dan juga dalam telur, lalu suhu ruangan, luas permukaan selaput yang terkena larutan, dan juga lama waktu perendaman. Lalu yang keempat, berdasarkan hasil pengamatan, apakah terjadi perubahan volume cairan dalam selang? Lalu apa yang menyebabkan hal tersebut? Jadi di sini hasil pengamatan yang kita lakukan terlihat bahwasannya pada hasil pengamatan ini tabel dan juga grafik, yaitu cairan dalam selang ini terlihat naik seiring waktu. Jadi semakin waktunya lama, maka cairan itu akan semakin naik gitu. Lalu ini terjadi karena air dari luar, itu air mineral yang ada di gelas itu masuk ke dalam telur melalui membran semipermeable akibat perbedaan konsentrasi, sehingga volume cairan dalam telur ini bertambah dan terdorong naik ke dalam selang. Terus di sini yang kelima, berdasarkan hasil pengamatan apakah terjadi perubahan volume cairan dalam selang dan apa yang menyebabkannya. Jadi di sini salah satu contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari adalah proses penyerapan air oleh akar tanaman. Misalnya di kebun atau sawah, akar dari tanaman ini dia akan menyerap air dari tanah karena cairan di dalam akar ini lebih pekat dibandingkan air di sekitar tanaman tersebut, sehingga air ini akan masuk dalam akar melalui proses osmosis. Jadi kesimpulan kita pada hari ini berdasarkan hasil pengamatan praktikum, kelompok kami menyimpulkan bahwasannya terjadinya proses osmosis ini ditandai dengan naiknya cairan dalam selang. Hal ini menunjukkan bahwa air dari luar telur, yaitu air mineral ini akan berpindah ke dalam telur melalui selaput atau membran yang bersifat semipermeable. Nah, perpindahan air ini terjadi karena larutan di dalam telur ini dia sifatnya lebih pekat dibandingkan di luar, yaitu air mineral. Maka dari itu hipotesis yang kami buat sebelumnya ini dinyatakan benar bahwa cairan dalam selang akan naik karena proses osmosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya boleh profil dari kelompok 2. Baik, di sini saya Ovi sebagai perwakilan dari kelompok 2 dan teman-teman saya Isdil, Selvi dan Ivina mempresentasikan hasil dari praktikum kami, bahwa di sini terlihat tabel hasil pengamatan antara waktu dan skala pada selangnya, di mana 20-45 menit selang itu
sini pertanyaan dan diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang udah kami jawab. Apa yang dimaksud dengan membran semi permeable? Yaitu membran yang dapat dilewati oleh molekul kecil seperti air, namun menghambat zat yang lebih besar. Dalam tubuh manusia dan tumbuhan, membran ini penting dalam mengatur masuk keluarnya zat secara selektif. Kemudian poin kedua, mengapa selaput dalam telur dapat digunakan sebagai contoh membran semi-permeable? Karena memiliki struktur tipis dan tembus air, tetapi cukup kuat untuk menyaring molekul besar. Hal ini makanya menjadikan media yang ideal untuk mengamati perpindahan air dalam rangkaian osmosis. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, berarti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecepatan osmosis dalam percobaan ini? Di sini ada beberapa faktor, yaitu selisih konsentrasi antara larutan luar dan dalam, suhu lingkungan, luas permukaan membran, dan waktu yang digunakan untuk pandangan selama percobaan berlangsung. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan, apakah terjadi perubahan volume cairan dalam selang? Apa yang menyebabkannya? Dan jelaskan. Dan hasil dari diskusi kami, yaitu hasil pengamatan menunjukkan bahwa cairan di dalam selang mengalami kenaikan volume yang sudah tadi ada grafiknya. Dan hal ini menunjukkan bahwa air dari luar masuk ke dalam telur karena adanya perbedaan konsentrasi, sehingga air bergerak ke arah larutan yang lebih dekat di dalam telur. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan, apakah terjadi perubahan volume cairan dalam selang? Apa yang menyebabkannya? Jelaskan. Nah, jadi tadi contoh osmosisnya seperti ya ikan yang ditempatkan di air dengan konsentrasi garam berbeda, ikan akan mati karena masuk atau keluarnya air dalam sel. Dari kelompok 2, kesimpulannya yang kami temukan yaitu hasil percobaan menunjukkan bahwa cairan dalam selang mengalami kenaikan volume setelah telur direndam dalam air keran. Ini membuktikan bahwa terjadi perpindahan air dari luar ke dalam telur melalui selaput yang berfungsi sebagai membran semi-permeable. Proses ini sesuai dengan mekanisme osmosis, yaitu pergerakan air dari larutan berkonsentrasi rendah ke tinggi. Oleh karena itu, hipotesis yang kami perkirakan cairan akan naik karena osmosis itu terbukti benar berdasarkan data yang kami amati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tadi sudah dibahas ya kenapa pakai telur, karena pada suatu telur itu bisa merepresentasikan dari membran semi permeable itu sendiri, terus juga ada dari faktor-faktornya, dari kelamaan pengaman, terus dari kerapatannya, dari suhunya dan lain sebagainya. Lalu tadi ada contohnya juga yang paling sering nomor 1 itu dari tadi yang telah diintegrasikan juga dengan air Al-Quran. Ada contohnya dari tanaman akar yang menyerap air dari dalam tanah. Terus juga kelompok 2 menyebutkan ketika ikan ditempatkan di konsentrasi garam yang berbeda itu kelamaan dia akan dehidrasi, kemudian hilang kendali dan berakibat pada kematian. Sebelumnya ibu mau 2 orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau mencoba? Saya mencoba. Oke, silakan. Jadi kegiatan osmosis stasiun dari praktik ini penting dalam kehidupan makhluk, yaitu perpindahan air melalui membran semi-permeable dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke tinggi. Kemudian dari praktiknya menggunakan telur, kami bisa melihat langsung di mana air bergerak masuk ke dalam telur dan menyebabkan naiknya cairan dalam selang. Oke, tepuk tangan buat Omi. Orang lagi? Saya Ibu Boleh. Will. Berdasarkan praktik yang sudah dilakukan, jadi selain bisa memperkuat pemahaman konsep
kalian setelah belajar praktikum pada pagi hari ini bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, dia sudah paham semua deh. Asik ya praktikum kita pada pagi hari ini. Buat selanjutnya jangan lupa pelajari bab selanjutnya. Dan ini hasil dari LKPD-nya termasuk ke formatif nilai yang tinggi. Jadi nanti ketika ada nilai kalian kurang, saya akan hubungi ketua kelompoknya untuk dikasih tugas tambahannya untuk memperbaiki nilai kalian. Jadi itu saja untuk praktikum kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, ini dulu kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin secara bareng-bareng.